Aum. Kira-kira 12 anak-anak singa salju mengelilingi Hauren. Kecuali 2 pertarungan dengan Qin Xiaoyang dan 1 kompetisi dengan Suhan, pengalaman bertarung Hauren hampir nol. Kira-kira 12 anak singa salju tidak sebesar yang dewasa, tetapi tinggi mereka mencapai pinggang Hauren. Mereka terlihat ganas. Setelah menghalangi jalan keluar Hauren satu-satunya, singa salju dewasa tidak berniat menyerangnya. Mereka kelihatannya ingin menggunakan Hauren untuk melatih anak-anak singa salju. Jantung Hauren berdebar secepat 180 detak per menit. Dia mensirkulasikan pedang energi 5 elemen di sekelilingnya. Dia mengamati gerakan anak-anak singa dengan hati-hati, bersiap melepaskan pedang energi setiap saat. Sementara itu, teratai salju 7 warna 1000 tahun yang terakhir masih ada di bagian atas gua. Jika dia tidak bisa memperolehnya, Zhao Kuo pasti akan mati. Ada belasan singa salju putih murni yang mendekati Hauren. Menendang tanah, Hauren tiba-tiba melompat dan menembakkan sorotan pedang energi ke atas. Suus. Pedang energi memotong ke akar teratai salju ketiga yang langsung jatuh. Hauren mengulurkan tangan dan menangkapnya. Bagaimanapun, dia telah memperoleh semua teratai-teratai salju. Hampir pada saat yang bersamaan, belasan singa salju melompat setinggi Hauren. Saat itu juga, mereka menerkam Hauren saat mereka di udara. Suus. Suus. Hauren menembakkan cahaya pedang energi dengan ke-10 jarinya. Dia jatuh ke tanah dan berbalik untuk berlari ke pintu masuk lorong. Namun, singa salju dewasa berdiri berdampingan dengan rapat menutupi pintu keluar seperti dinding badan yang sangat besar. Hauren melemparkan pedang energi dengan kekuatan penuh, tetapi mereka tidak bergerak. Menurut sistem kekuatan klan naga, singa salju ini masing-masing memiliki kekuatan level Sun. Itulah mengapa anggota klan naga tanah yang melindungi tempat ini tidak dapat memperoleh teratai-teratai salju 1000 tahun meski mereka tahu teratai-teratai itu ada di dalam gua. Hauren menabrak mereka, tetapi dia terlontar kembali seolah-olah sebuah dinding yang elastis. Belasan anak-anak singa salju menerkam Hauren lagi. Hauren berusaha melepaskan pedang energi, tetapi dia kehilangan bidikannya. Singa salju yang di depan kelompoknya menerkamnya lagi dan mendorong dadanya dengan telapak kakinya. Biur. Hauren jatuh terduduk di kubangan. Dia berusaha bangun, tetapi semua anak singa salju yang lain telah mengikuti. Masing-masing anak singa salju beratnya lebih dari berat manusia dewasa. Meskipun potensi siluman binatang mereka belum diaktifkan, kekuatan tubuh dan kemampuan menyerang mereka bahkan lebih kuat daripada kultivator dari klan naga di level Zen. Dengan telapak kakinya di dada Hauren, anak singa salju membuka mulutnya. Hauren menutup matanya, tahu dia akan mati kali ini. Slurp. Hauren merasakan lendir di wajahnya. Dia membuka matanya dan melihat sang anak singa sedang menjilati wajahnya dengan penuh kasih sayang. Dan anak singa lainnya semua duduk mengelilinginya dengan jinak, menggaruk tangan, kaki, dan perutnya. Hah! Panik dan bingung, Hauren duduk di tanah basah. Anak singa salju yang menjilati wajahnya meletakkan kepalanya di dadanya dan menggosokkan kepalanya di dada Hauren dengan senang. Perlahan-lahan, Hauren mengulurkan jarinya yang kaku dan menggaruk kepalanya seolah-olah dia sedang membelai anak anjing. Anak singa itu kelihatannya menyukai belayannya, menyipitkan matanya dengan manis. Singa salju dewasa yang menghalangi jalan masuk mengeram. Kemudian mereka berbalik pergi.
Hauren berdiri, dan anak-anak singa salju mengikutinya dengan patuh sementara beberapa dari mereka menggosokkan kepala mereka dengan sayang. Mungkinkah mereka bermain denganku bukan menyerangku? Hauren merasa takjub. Dia berjalan keluar dari lorong, dan singa salju dewasa telah menghilang, tetapi belasan anak-anak singa salju mengikutinya dengan rapat. Hauren terus berjalan dan tidak bertemu sesuatu yang berbahaya dalam perjalanannya. Dia menyentuh dadanya untuk memastikan dia tidak terluka, masih bingung dengan situasi tersebut. Saat dia tiba di pintu keluar gua, gelombang esensi alam mengalir ke arahnya, dan anak-anak singa dengan takut bersembunyi di belakang Hauren. Mereka menggoyangkan kepala bulat mereka dan melihat Hauren dengan penuh harap dengan mata hitam mereka. Kelihatannya memohonnya untuk membawa mereka keluar. Hauren memahami mereka, tetapi dia tidak bisa membawa semuanya. Dia berjongkok dan memilih yang paling cantik, yang juga yang paling pertama menerkamnya. Hauren menggaruk telapak tangan singa itu. Memahami niat Hauren, anak singa salju melompat ke dalam pelukannya, berubah menjadi singa salju mini yang hanya sebesar 2 telapak tangan. Kemampuan mengubah ukuran adalah kemampuan sejak lahir siluman binatang. Memegangnya dalam pelukannya, Hauren melihat kilasan samar 2 singa salju dewasa melihat kepadanya dari bagian dalam gua. Kelihatannya orang tuamu ingin aku membawamu keluar. Dengan tepukan di kepala kecilnya, Hauren meletakkannya kembali di tangannya. Mengalirkan gelombang esensi alam, dia berjalan keluar dari gua. Saat itu terang di luar, saat itu sudah hari kedua. Hauren telah menghabiskan sepanjang malam terantuk-antuk menyusuri gua. Kedua penjaga masih di tanah, tidak sadar. Hauren bertanya-tanya apa mereka seperti ini semalaman atau telah bangun dan dibuat tidak sadar lagi oleh Suhan. Dia sedang duduk di batu besar terdekat, melakukan kultivasi dengan matanya yang tertutup. Merasakan Hauren mendekat, dia membuka matanya yang cantik. Apa kau memperoleh mereka? Ya. Hauren mengangguk. Dia tidak ingin menceritakan bahaya yang dia temui dalam perjalanan. Lagi pula, yang penting adalah dia mendapat teratai-teratai salju. Pandangan Suhan mendarat pada anak singa salju di pelukannya. Dan kau menangkap siluman binatang kecil. Hauren berpikir, aku tidak menangkapnya, ia mengikutiku keluar. Tetapi dia hanya mengangguk, tidak tertarik untuk menjelaskan. Suhan melirik anak singa itu lagi. Siluman binatang level bin akan menjadi binatang piaraan yang baik. Berapa banyak teratai-teratai salju yang kau dapat? 3. Hanya ada 3 yang telah dewasa, kata Hauren. Kita tidak punya pilihan selain meminta klan naga tanah untuk yang terakhir. Suhan melemparkan pedangnya dan berdiri di atasnya. Hauren juga berdiri di atasnya. Menyadari Suhan telah menjaga pintu masuk kalau-kalau Qin Xiaoyang datang dan mencuri teratai-teratai salju darinya, dia merasakan gelombang rasa terima kasih. Pedang itu bergerak cepat ke arah puncak tertinggi di gunung langit. Suhan melemparkan 2 aliran udara dan membangunkan 2 penjaga di pintu masuk gua. Ini pertama kalinya anak singa salju melihat dunia di luar gua dan ia melihat ke sekeliling pada semua hal dengan ingin tahu seperti binatang kecil yang tidak berbahaya. Akan tetapi, Hauren telah melihat bentuk aslinya dan kekuatan besarnya. Jika ia berubah ke ukuran aslinya, seorang kultivator di bawah level Zen bukan tandingannya.
Jika tempat tersembunyimu cukup besar, kau dapat menempatkan anak singa ke dalamnya. Tetapi kau sebaiknya tidak menaruh herba apapun dalam ruangan itu atau dia akan memakan semuanya. Suhan memberitahu Hauren. Ide bagus. Tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, Hauren melemparkan anak singa salju ke dalam kalungnya dan mengeluarkan 5 teratai-teratai salju berusia 1000 tahun. Dia menyerahkannya pada Suhan. Suhan meletakkan kelima teratai-teratai salju ke cincin ruangnya. Setelah memikirkan beberapa saat, dia bertanya, apa hanya ada satu siluman binatang di dalam sana? Tidak. Mereka ada banyak, besar dan kecil, tetapi mereka tidak menyerangku, kata Hauren. Jadi kau beruntung. Karena kekuatan kultivasimu lemah, esensi intisari naga dalam tubuhmu tidak kuat. Kau juga melakukan kultivasi teknik kultivasi manusia yaitu gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Siluman binatang yang menjaga teratai-teratai salju di gua berpikir kau seorang kultivator dari sekte Gunung Langit dan tidak menyerangmu. Mengemudikan pedang terbang, Suhan memalingkan kepalanya dan berkata pada Hauren. Siluman binatang yang malang. Master mereka meninggalkan mereka ratusan tahun yang lalu, dan mereka masih dalam gua menjaga herba roh dan menunggu master mereka. Tidak heran mereka begitu senang melihatku, berpikir aku seorang kultivator manusia, pikir Hauren. Karena tidak seorang pun yang memberi makan mereka dan mereka tidak bisa meninggalkan gua, mereka harus memakan teratai-teratai salju. Sejauh ini mereka memakan teratai-teratai salju dewasa dan ada 3 teratai-teratai salju 1000 tahun yang pastinya simpanan makanan mereka di masa depan. Pedang giok putih Suhan terbang ke arah puncak tertinggi dan tidak lama tiba di atas gunung. Pedang terbang mendarat mulus. Melihat cahaya pedang Suhan dari kejauhan, semua tetua bergegas menyambut mereka. Tetua, teratai-teratai salju dalam gua Kars tidak cukup, jadi kami masih membutuhkan teratai salju 1000 tahun yang terakhir milikmu, kata Suhan dengan sopan. Para tetua saling berpandangan, berpikir mereka tidak mampu masuk ke kedalaman gua tetapi terlalu bangga untuk mengakuinya. Mereka telah menyangka Suhan akan datang untuk teratai salju dan telah meletakkannya dalam kotak emas kayu. Mereka menyerahkan kotak itu pada Suhan. Suhan membuka kotak itu dan memastikan itu benar-benar sebuah teratai salju 1000 tahun. Sebagai kompensasi, dia mengeluarkan 6 pil eliksir merah tua. Ini adalah pil pemindah jiwa yang sangat berguna untuk melakukan terobosan. Aku akan menukarkan pil-pil ini dengan teratai saljumu. Tetua pertama maju 2 langkah dengan hormat dan mengambil 6 pil eliksir dari Suhan. 6 pil eliksir untuk 1 teratai salju, bukan transaksi buruk bagi mereka. Aku terburu-buru sekarang. Kami harus pergi. Suhan melemparkan pedang giok putih dan membawa Hauren naik ke pedang. Selamat tinggal, Inspektur Su. Para tetua klan naga tanah membungkukkan kepala mereka. Setelah memperoleh 6 teratai-teratai salju 1000 tahun, Suhan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Qin Xiaoyang. Dia langsung membawa Hauren kembali ke kota lautan timur. Dalam perjalanan pulang, Suhan tiba-tiba bertanya, saat kau berada dalam gua, apa kau melihat beberapa bunga-bunga kecil merah tua? Bunga-bunga kecil merah tua. Hauren ingat samar-samar bahwa dia melihat beberapa bunga-bunga kecil merah yang terlihat sangat biasa dalam gua besar di ujung gua Kars. Mereka tumbuh di dinding gua di samping teratai-teratai salju 1000 tahun.
Apa bunga-bunga merah sebesar setengah kuku terlihat seperti titik-titik kecil? Jadi, mereka memang ada. Mendengar jawaban Hauren, Suhan berbisik pada dirinya, ini bahan untuk eliksir kemudaan. Suatu saat, aku akan kembali untuk itu. Suhan, apa kau pernah mendengar satu jenis teratai salju 7 warna yang memerlukan 10.000 tahun untuk berakar, 10.000 tahun untuk mekar, dan 10.000 tahun lagi untuk dewasa? Hauren bertanya tiba-tiba. Teratai-teratai salju normal akan layu setelah 1.000 tahun. Aku tidak pernah mendengar teratai-teratai salju seperti yang kau sebutkan. Namun, sekte Gunung Langit adalah ahli menumbuhkan teratai-teratai salju. Mungkin mereka mengolah teratai-teratai salju seperti itu dengan metode spesial, Suhan menjawab dengan sambil lalu. Tidak tahu bagaimana melanjutkan topik itu, Hauren menyimpan pertanyaan itu untuk dirinya. Hal-hal yang kakak beradik lu sebutkan semuanya harta, dan beberapa melebihi pengetahuan Suhan. Gerabak-gerubuk. Tiba-tiba, Hauren merasa singa salju dalam tempat tersembunyi di kalungnya berputar-putar. Anak singa itu kelihatannya lapar. Dengan identitas Suhan sebagai seorang inspektur, mereka kembali tanpa masalah. Saat mereka kembali ke kota Lautan Timur, masih ada 4 jam tersisa sebelum tenggat waktu. Suhan membawa Hauren langsung ke dasar lautan. Merasakan kedatangan mereka, susunan formasi Istana Naga Lautan Timur langsung terbuka. Saat mereka tiba di lapangan Istana Naga, Lu Qing dan Tetua San bergegas mendekati mereka dan bertanya, "Bagaimana?" "Kami memperoleh mereka," Hauren memberitahu mereka. Mereka berdua mendesah lega sebelum memegang lengan Hauren, berkata, "Mari bawa Herba ke sini segera." Tau kecil Zen sudah tidak sabar. Mereka maju beberapa langkah sebelum melihat kembali ke arah Suhan. "Nona Su?" "Yah, aku harus pergi sekarang." Suhan menyerahkan 6 teratai-teratai salju 1.000 tahun kepada Hauren sebelum berjalan keluar gerbang utama Istana Naga. "Nona Su, terima kasih atas pengertian Anda." Lu Qing dan Tetua San menangkupkan tangan pada Suhan. Lagi pula, dia bukan anggota Lautan Timur, dan tidak pantas baginya untuk hadir pada beberapa kesempatan. Dalam jas hujannya yang berkibar, Suhan berjalan pergi. Kali ini dengan memberikan waktu, energi dan 6 pil eliksir, dia telah mengembalikan utang budinya pada Lautan Timur. Melirik sekilas pada Suhan yang pergi, Lu Qing menarik Hauren bersamanya. "Kita harus bergegas. Gongzi Hao, ikutlah denganku." Zhao Kuo beristirahat di istana kecil. Di sebelah tempat tidurnya ada Zhao Guang, Zhao Hongyu, Zhao Yanzi, dan Xing Yue. Zhao Kuo telah mengganti bajunya ke baju yang bersih, tetapi dia terlihat lemah. Melihat Hauren masuk dengan Lu Qing dan Tetua San, Zhao Guang segera mendekati. "Bagaimana? Aku tidak mengecewakanmu. Kami mendapatkannya." Hauren membuka kotak dan memperlihatkan 6 teratai-teratai salju yang diatur dengan rapi di dalamnya. "Hebat." Wajah Zhao Guang berubah dari cemas ke terkejut. Dia berkata, "Cepatlah dan minta Tau kecil Zen untuk datang ke sini." "Ya, Yang Mulia." Tetua San berbalik dan bergerak keluar dari kamar. Dengan mata merah dari menangis, Zhao Yanzi melihat Hauren dengan tidak percaya, tidak mengira dia akan sukses mendapatkan 6 teratai-teratai salju 1.000 tahun.
Melihat matanya yang kemerahan penuh air mata dan pandangan lelah di wajahnya, Hauren tahu dia belum tidur sedikit pun lebih dari 10 jam. Hauren merasa ikut bersimpati. Dengan jubah tau abu-abu sutra, tau kecil Zen berjalan memasuki kamar ditemani tetua San. Melihat kotak di tangan Hauren, matanya bersinar-sinar. Tanpa menunda lagi, dia berbalik ke tetua San dan berkata, "Buka perapian. Aku akan mulai membuat eliksir." Oke, tetua San berjalan keluar ruangan menuju ke halaman. Tau kecil Zen meraih kotak dari tangan Hauren. Dia mengambil 3 teratai-teratai salju dan memasukkannya ke lengan bajunya sebelum berjalan keluar menuju halaman dengan 3 teratai-teratai salju di tangannya. Semua orang di istana kecil telah diusir pergi sebagai langkah untuk menjaga rahasia kegagalan Zhao Kuo di penderitaan surgawi. Orang-orang yang berada di altar selama penderitaan surgawi adalah orang-orang elit dari Lautan Timur, dan mereka tidak akan membocorkan berita. Setengah duduk dan setengah berjongkok di depan tempat tidur Zhao Kuo, Zhao Yanzi memegang tangan paman ketiganya dan menemaninya. Zhao Kuo bernapas pendek-pendek, setengah bangun, setengah tidur. Jalan kultivasi penuh bahaya. Bahkan seorang kultivator di level yang tertinggi bisa dihancurkan oleh penderitaan surgawi seperti Zhao Kuo. Khawatir akan pembuatan eliksir, Zhao Guang mengikuti tau kecil Zen ke halaman. Zhao Hongyu ragu-ragu dan memutuskan tetap tinggal di kamar untuk menemani Zhao Yanzi. Di halaman, dengan bahan-bahan utama di tangan, tau kecil Zen mulai membuat eliksir. Prosesnya tidak rumit. Dia membuka pintu perapian eliksir hitam dan meletakkan bahan-bahan yang telah dia persiapkan satu demi satu. Ketiga teratai-teratai salju 1000 tahun yang diletakkan terakhir ke dalam perapian. Setelah semua bahan diletakkan di dalam perapian, tau kecil Zen duduk bersila. Tidak ada api di bawah perapian, namun dia hanya duduk. Hauren bingung melihatnya saat tau kecil Zen, yang hanya berusia 8 tahun, tiba-tiba meludahkan lidah api yang menyala-nyala. Lidah api itu sangat panas sehingga memaksa Zhao Guang dan tetua San mundur sedikit. Dengan tingkat kultivasi yang terendah dan benar-benar tidak siap, Hauren hampir mundur ke dalam kamar. Nyala api mengecil menjadi benang setipis jarum dan mulai membakar perapian besi hitam. Apa ini? Api semadi. Hauren bertanya pada Lu Qing yang berdiri di sebelahnya. Lu Qing menggelengkan kepalanya. Api semadi? Itu tingkat api terendah dalam dunia kultivasi. Tau kecil Zen adalah murid api dari Qiu Niu, yang adalah master eliksir terhebat di suku naga. Apinya disebut api pemberantas kejahatan yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar api alami. Api semadi bahkan tidak dalam peringkat 100 atas di daftar api alami dan setiap binatang iblis yang menjadi manusia dapat meludahkannya. Bukankah tau kecil Zen seekor naga? Hauren mendengar informasi tersembunyi dalam perkataannya dan bertanya. Hehe, bentuk asli tau kecil Zen adalah binatang iblis. Dia dijinakkan oleh Master Qiu ratusan tahun yang lalu saat dia melakukan perjalanan di lautan binatang iblis. Namun, dia telah mengaktifkan kepandaiannya dan berhasil mengubahnya menjadi bentuk manusia kira-kira 8 tahun yang lalu, kata Lu Qing kepadanya dengan nada rendah. Melihat pada bocah tampan di halaman, Hauren terkejut mengetahui bocah itu sebenarnya binatang iblis di bawah laut. Lidah api mengelilingi perapian benang demi benang. Nyala api biru tidak lagi panas, malah memberikan sensasi sejuk.
Waktu terus berlalu, dan Tao kecil Zen kelihatannya tertidur sambil meludahkan api. Namun, tidak seorang pun di halaman berani mengganggunya. Bermata merah, Zhao Yanzi juga keluar dari ruangan. Melihat Tao kecil Zen tertidur sambil membuat eliksir, dan api yang dia ludahkan menjadi tidak teratur. Zhao Yanzi ingin mengingatkannya pada pekerjaannya, tetapi tatapan mata Zhao Guang menghentikannya. Hidup Zhao Kuo sekarang ada di tangan Tao kecil Zen. Bocah itu sama eksentriknya dengan masternya, dan sangat mungkin dia akan melepas tangannya terhadap masalah ini jika dia tidak senang. Dari duduk hingga berbaring di tanah, Tao kecil Zen menguap. Setelah meludahkan 2 lidah api lagi, dia akhirnya jatuh tertidur. Zhao Guang, Lu Qing dan lainnya saling berpandangan, tidak yakin apa eliksirnya siap atau belum. 2 jam kemudian, Tao kecil Zen meregangkan badannya dan berdiri dari tanah. Mengibaskan debu dari jubahnya, dia berjalan ke perapian sebelum mengangkat tutupnya. Dalam perapian eliksir, sebuah pil eliksir emas berputar. Tao kecil Zen mengambilnya dan mengeluarkannya. Merasakan panasnya, dia meniupnya sebelum melemparnya pada Hao Ren. Hao Ren menyambarnya dan menangkap pil itu, merasakan panas yang membakar di telapak tangannya. Segera, dia mengaktifkan esensi alam untuk melindungi telapak tangannya. Eliksir sudah dibuat. Aku akan tidur lagi. Setelah mengatakan itu, Tao kecil Zen berjalan keluar dari istana kecil sambil berjalan dengan sombong. Dengan pil eliksir di tangan, Hao Ren segera berbalik dan berjalan ke kamar. Pil emas itu masih panas, tetapi cukup dingin untuk diminum Zhao Kuo. Mengerutkan kening tetua Xing Yue mengambil pil itu dari Hao Ren dan membantu Zhao Kuo meminum pil itu dengan semangkuk air. Bahkan teratai salju biasa dapat mengubah pria yang hampir mati kembali hidup, apalagi teratai salju 7 warna yang telah tumbuh selama 1000 tahun. Lagi pula, eliksir itu memiliki efek tambahan karena dibuat sendiri oleh Tao kecil Zen yang memiliki pengetahuan luas dengan eliksir. Di masa lalu, dia telah mengabaikan orang-orang yang Zhao Guang kirimkan untuk meminta harta dharma, tetapi kali ini, dia membuat Lautan Timur berhutang budi sangat besar dengan membuatkan eliksir untuk Zhao Kuo. Bermata merah, Zhao Yanzi melihat Zhao Kuo dengan penuh harap. Dia mendengus setelah rangkaian tangisan lainnya. Kita tidak dapat meremehkan kekuatan penderitaan surgawi. Selain itu, Tao kecil Zen tidak berjanji eliksirnya akan menyelamatkan Zhao Kuo dengan kepastian 100%. Zhao Hongyu yang berdiri di sebelah Zhao Guang dan berkata padanya dengan lembut. Aku tahu. Tetapi aku masih berharap. Zhao Guang mengangguk. Setelah memikirkan beberapa saat, dia berbalik pada Hao Ren. Kami harus berterima kasih untuk usahamu. Tidak masalah. Hao Ren melambaikan tangannya, berterima kasih atas kesempatan melayani Lautan Timur untuk membalas kebaikan Zhao Guang dan Zhao Hongyu kepadanya. Namun dia tidak ingin memberitahu mereka bahaya yang dia hadapi di Gua Kars. Berpikir Hao Ren baru saja pergi mengerjakan tugas, melelahkan tetapi tidak membahayakan jiwa. Zhao Yanzi sedikit cemberut saat melihatnya, tidak bisa memaksa dirinya mengucapkan terima kasih. Zhao Kuo masih tidur. Tetua Xing Yue duduk di sebelah tempat tidur dan merawatnya. Lu Qing dan Tetua San sedikit mendesah melihat adegan ini. Zi, berjalanlah keluar. Kau sudah ada di sini 1 hari 1 malam. Saat paman ketigamu bangun, aku akan memanggilmu,
kata Zhao Guang, sambil melihat pada Hao Ren dan Zhao Yanzi sekilas. Oke. Mengangguk, Zhao Yanzi berjalan keluar dari ruangan. Pada pandangan sekilas dari Zhao Guang, Hao Ren memahami instruksi diamnya dan berjalan keluar bersama Zhao Yanzi. Mereka melewati lapangan dan berjalan keluar istana kecil. Di mana-mana mereka melihat dekorasi perayaan. Lentera merah tergantung di mana-mana, harta dharma berkilauan ditempelkan di kolom-kolom. Seluruh istana naga terlihat seperti taman yang sempurna. Mengenakan jubah tradisional Cina, wajah kecil Zhao Yanzi terlihat sangat indah dengan bekas air mata di atasnya. Tangannya yang putih dan halus sangat kontras dengan jubah merahnya. Orang-orang datang dan pergi ke istana naga, semuanya terlihat bahagia karena Zhao Guang telah mengumumkan bahwa istana naga akan merayakan keberhasilan Zhao Kuo dengan penderitaan surgawi selama 3 hari. Suasana perayaan membuat Zhao Yanzi semakin sedih. Sambil berjalan, dia tiba-tiba mendengus dan hampir menangis lagi. Segera, Hao Ren menariknya untuk duduk di anak tangga batu terdekat. Melihat lentera merah yang mengayun di sampingnya, Zhao Yanzi tidak tahan lagi. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Hao Ren dan menangis terseduh-seduh. Dia begitu menyayangi paman ketiganya sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan Zhao Kuo gagal melewati penderitaan surgawi. Jika Zhao Kuo tidak keluar lebih awal dari pengasingannya untuk merayakan ulang tahunnya, mungkin dia akan lulus penderitaan surgawi. Meletakkan tangannya di sekelilingnya, Hao Ren tidak tahu bagaimana menghiburnya. Pada saat seperti ini, berada bersamanya adalah yang dia butuhkan. Melihat tangisannya membasahi baju Hao Ren, Zhao Yanzi menarik beberapa napas panjang dan akhirnya duduk. Wajahnya yang merah dan bulu matanya yang basah oleh air mata membuat Hao Ren merasa sakit di dadanya. Apa yang sebaiknya kulakukan bila paman ketiga tidak bisa bertahan? Bersandar pada bahu Hao Ren, dia bertanya dengan suara rendah. Hao Ren terdiam. Tahu itu bisa terjadi. Bahkan seorang master yang hebat seperti Zhao Kuo tidak ada artinya di mata surga. Jika Zhao Kuo meninggal, Zhao Yanzi akan sangat sedih untuk waktu yang lama. Setelah memikirkan beberapa saat, dia mengeluarkan dari ruangan tersembunyi singa salju yang dia peroleh di Gunung Langit. Melihat tempat yang tidak familiar dan merasakan esensi naga Zhao Yanzi, singa salju langsung waspada. Ia memperlihatkan taring dan cakarnya pada Zhao Yanzi. Sikap. Hao Ren mengatakan satu kata. Segera, singa salju menurunkan kepalanya dan jatuh ke tanah, melihat ke arah Zhao Yanzi dengan mata hitamnya yang seukuran lonceng. Apa ini? Mengedipkan matanya yang berlinang air mata, Zhao Yanzi mendengus dan bertanya pada Hao Ren dengan muram.